Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Web TV, kembali kita bertemu di forum yang cukup menarik ini di Assalamualaikum Ustadz, dan masih bersama Ustadz Irfan. Adapun bahasan kali ini tentang membangunkan sahur. Apakah itu bentuk ibadah yang bernilai amal atau sebaliknya? Nah, kita bahas bersama Ustadz Irfan, namun saya ingatkan, Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Irfan. Bagaimana hukumnya membangunkan sahur? Karena mungkin ada sebagian yang menilai bahwa itu mengganggu, tapi ada sebagian lagi yang merasa terbantu dengan membangunkan melalui bunyi-bunyian atau apa, intinya membangunkan untuk menyegerakan bersahur. Jazakumullah khairan jaza. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fenomena sahur ini, teman-teman yang disayang Allah, fenomena yang hanya kita dapatkan ketika bulan suci Ramadan. Ini fenomena ini sungguh indah, dahsyat, luar biasa. Sampai kadang anak kami kalau pas sahur di tahun-tahun sebelumnya itu selalu menanti ngeliat gitu, buka jendela, mana nih orangnya, gumblang, terus dilihat, diintip dari kata jendela, wah pas lewat, abah itu ada yang mau nih sahur, iya nak, terus akhirnya mereka lewat, terus kita mulai sahur. Ini sensasinya luar biasa kalau kita menilai dari sudut pandang yang enjoy, nyaman, menikmati gitu. Karena Ramadan ini kan bulan penuh rahmah. Orang berlomba-lomba ingin berbagi kebaikan. Salah satunya anak-anak muda berbagi kebaikannya itu mungkin mereka untuk bukain puasa. Ini ya ada makanan buat, mungkin dia belum mampu. Artinya dia punya ekspresi lain. Dia punya ekspresi lain dalam berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah saya bagi makanan mah belum bisa, saya mah traktir makanan mah belum bisa, tapi saya kalau misalkan bangunin sahur mah bisa nih. Ya udahlah, saya bangunin sahur aja lah. Pakai apa? Ember kek, pakai apa. Ini sensasi yang ada di bulan Ramadan yang mereka bisa lakukan. Kita menghargai. Di satu sisi kita menghargai kalau kita bisa menilai secara bijak ya. Yang pertama, kita menghargai dulu bahwasanya mereka hendak berbuat baik melalui cara mereka. Dan kebanyakan kan muatan lokal kan? Iya, muatan lokal nih, yang kayak gini nih muatan lokal biasanya nih. Tapi ada cara elegan yang pernah saya dapatin di sebuah perkampungan yang ketika itu saya menjadi imam di salah satu wilayah. Beliau membangunkan bukan dengan cara mungkin seperti yang di awal kita ungkapkan, gubrak, tapi beliau melalui toa masjid. Assalamualaikum, sudah jam 2, sahur. Bang Madun bangun yuk, ayo Empok ini bangun, dipanggilin semuanya satu-satu, disuruh bangun jam 2. Assalamualaikum, udah jam 2 lebih 15, udah jam setengah 3 di toa gitu. Jadi di lewat toa. Dan keduanya sama-sama punya keunikan gitu loh. Yang satu unik dengan caranya berkeliling, gumbrang. Yang satu elegan juga dengan salah satu caranya mengumumkan lewat toa masjid. Keduanya kita husnuzon bahwasanya mereka sedang menjalankan apa yang sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dalam ranah ini ketika mereka berusaha membangunkannya. Ya ini kata Nabi, mandalla alal khair kafaili. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain sebuah kebaikan, bangunin sahur kan kebaikan. Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, atau tasahhuru, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam makan sahur terdapat barokah. Jadi kalau ada orang bangunin orang sahur, dia lagi nunjukin kebaikan. Terus kata Nabi apa? Mandalla alal khair kafaili. Siapa yang nunjukin kebaikan bagi orang lain, dia panen pahala orang tersebut. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dia bangunin orang, bangun. Orang itu bangun karena mendengar suaranya di toa.
Kemudian keluarganya semua sahur, mendapat berkah dari sahurnya. Jangan lupa yang bangunin tadi itu dapat berkah berlipat-lipat karena dia jadi pelopor dalam kebaikan, yakni bangunin orang sahur. Ya, mungkin tinggal kita memanage saja ya. Artinya biar menghindari dari fitnah, mungkin adabnya Adabnya menghindari dari fitnah, gimana etikanya. Kalau lebih elegan tentu seperti yang tadi itu lebih elegan, dari toa masjid. Kemudian kita panggil, sudah jam 2, ayo sahur. Udah jam apalagi 2. menyebut nama kan, Ya. yang disebut pasti akan, Ayo Bang Madun, bangun. Bangun gitu. Itu di daerah saya. Tepatnya adalah di musolanya Pak Haji Fulan gitu, di daerah Kubah Emas Depok Meruyung. Kalau saya pulang sambil Ramadan kan kadang inilah mengekspresikan rindu kepada orang tua. Jadi di rumah orang tua itulah di Depok Kubah Emas, saya merasakan hal yang tadi. Ayo Bang, bangun. Bangun, udah masak belum? Ayo siapin sahurnya buat anak-anaknya. Ayo. Wah, itu cukup lumayan unik. Kadang kalau penyiarnya itu unik, dari sahur-sahur bisa ketawa kita dengerin mereka yang dari tua. Depok, lu ngapain aja lu karena apalagi bahasanya kan di Depok tuh kan bahasa Betawinya kental banget, jadi ya itu kadang sering buat kita ketawa sendiri di rumah. Ya Allah, bangunin sahur, bangun ketawa, jadi gitu teman-teman. Jadi kadang dirindukan juga ya, ya, suasana semacam dirindukan. Baiklah pemirsa atau Konco Web TV, bahasan yang menarik dari Ustadz Irfan. Intinya ini kan di bulan Ramadan kita berbanyak amal ibadah, dan itu akan bernilai ibadah ketika niat kita itu lurus ya, niat kita lurus. Dan jangan lupa adab itu harus selalu kita jaga, etika harus kita tekankan agar menghindari fitnah. Kadang apa yang kita niatkan baik belum tentu orang menerima baik, tapi ketika adab sudah kita terapkan ya, kita intinya saling menjaga. Siap. Dan niatkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Konco Web TV, kita bersua lagi di lain kesempatan. Mungkin demikian Ustadz. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.